Halo, ini dengan Buce. Saya habis mengikuti Zoom meeting dengan Kamala Harris. Jadi saya dan Julia Go, kita ikut Zoom meeting dengan Kamala Harris. Saya sengaja memakai pakaian ini dengan background Indonesia. Seperti yang kalian tahu, bahwa saya berusaha untuk memperkenalkan budaya Indonesia dan kostum Indonesia dimanapun saya bisa lakukan. Dan saya merasa bahwa ini adalah kesempatan bagi saya untuk ketemu dengan Kamala Harris dan menyuarakan apa yang menjadi concern daripada kita, ya. At least yang itu yang saya tahu, at least yang merupakan concern dari saya, ya. Jadi sebenarnya ada 3 pertanyaan yang saya harapkan mereka ada kirimkan ke dia. Jadi walaupun tadi tidak sempat dibahas, jadi tadi di Zoom-nya tadi itu dibuka oleh adik perempuan daripada Kamala Harris, yaitu Maya. Kemudian Kamala Harris ada ngomong 10 menit. Kemudian ada acara dipandu oleh Margaret Cho, ya, dengan Connie Chung. Margaret Cho itu adalah komedian orang Korea yang yang banyak ngomong porno, itu si Margaret Cho. Tapi yang Connie Chung itu adalah salah satu angkor Asia yang kita kenal di Amerika ini. Dia menikah dengan orang bule, tapi dia merupakan salah satu wajah Asia yang sangat jarang tapi muncul di TV. Nah, yang menarik dari beberapa itu, ada beberapa itu kebanyakan yang diinterview adalah dan mengeluarkan pendukung daripada Harris ini adalah aktor-aktor dan artis, ya. Jadi ada seperti yang kalian kenal mungkin Lucy Liu, terus kemudian ada orang India namanya Kamal, ya. Dia itu anak muda ini, dia cukup banyak filmnya sekarang di Hollywood. Terus kemudian tadi sempat ada artis yang penyanyi opera yang live gitu, yang main di Miss Saigon semua di Disney. Dia dari Filipina, ya. Jadi ini terus kemudian ada beberapa orang India. Satu hal yang saya perhatikan dari sini bahwa cukup banyak orang India, ya. Dan saya kira merupakan dari masyarakat Asia ini, core supporter daripada Kamala Harris ini, saya kira dari masyarakat India American, ya. Nah, berapa hari yang lalu Pak Dino ada kirim peta income. Siapa yang di antara Asia Amerika ini, siapa yang paling high income, ya, paling kaya gitu loh. Ternyata tahu enggak siapa? Saya enggak pernah duga. Orang India, rata-rata income per kapita mereka $100.000. Saya kaget banget gitu loh. Orang Indonesia berapa? $56.000 per tahun. Kalau orang India $100.000 per tahun paling tinggi. Wow, saya tidak pernah duga. Dan saya dikonfirm oleh sahabat saya Julia Go bahwa itu betul. Bahwa ternyata income orang India itu tinggi. Jadi kalau orang India ini, saya analisa bahwa kalau orang India ini berdiri di belakang Kamala Harris, karena kebetulan Kamala Harris maminya ada turunan India, ya. Itu berdiri di situ, dia akan disupport financial banyak, ya. Jadi orang India Amerika ini banyak yang punya 7-Eleven, terus ada yang kerja di Silicon Valley, semua begitu, ya. Jadi mereka core supporter daripada Kamala Harris. Nah, setelah itu jadi setelah artis-artis ini, kemudian tadi kita ada lihat ada beberapa politician yang ada satu orang House Representative orang Chinese, saya tidak begitu kenal, Ted atau something gitu. Terus kemudian yang kita familiar itu namanya Andrew Yang. Dia sempat kemarin katanya mau jadi gubernur California, hampir jadi gubernur California, dan dia cukup muka Asian, ya, kan jarang-jarang juga muka Asian. Sempat dulu
Controller of State California, siapa itu Chiang ya, itu yang mau run jadi gubernur, dan ada Andrew Yang. Jadi tadi sempat mengeluarkan ini cerita. Beberapa orang daripada mereka, termasuk Kemal, menceritakan bahwa belakangan ini karena pernyataan-pernyataan presiden kita, yaitu Presiden Trump mengenai Kung Fu Cina apa gitu, bahwa virus dari Cina atau apa. Jadi seperti yang saya pernah alami juga, dan beberapa, jadi mereka ini juga mengalami, bahkan di Beverly Hills ada orang yang kasih dia go back to your country. Ya, sebenarnya saya saya tidak terlalu sering, tapi saya kira so far ini ada 3 kali. Yang pertama waktu di Vegas, saya dengan teman saya, Daryl King, kita lagi jalan terus berpapasan dengan 2 orang bule. Nah, terus saya sih tidak dengar, tapi begitu kita lewat langsung mungkin karena saya lagi cari minuman saya gitu loh. Nah, si Daryl kasih tau, Bruce, itu orang itu bule itu barusan bicara sama kita, go back to your country gitu loh. Oh, saya sudah lewat, jadi saya tidak dengar langsung. Saya dengar, tapi saya tidak jelas karena saya lagi konsentrasi something gitu loh. Terus yang kedua, kemarin di Alhambra, waktu saya jalan jogging, berpapasan yang satu ini, orangnya dia ngomong saya kayak gitu, kayak lu pulang ke country lu, kayak gitu, something like that lah. Ya, tapi saya cuekin aja, saya jalan, saya tidak pusingin. Ya, saya harap ya dengan itu membuat jadi kita sebagai Asian agak merasa bahwa tidak aman gitu loh. Dengan untung saya tinggal daerah Chinese ya, Alhambra, jadi it's okay. Tapi mungkin yang tinggal di daerah-daerah bule akan lebih susah gitu loh. Ya, so far itu yang tadi yang hasil dari Zoom kita dengan Kamala Harris. Saya tidak sempat, mungkin karena padatnya acara dan banyaknya aktor-aktor ini, sehingga kita tidak sempat dibacakan pertanyaan walaupun ada diminta. Tapi saya ada minta punya saya ini disubmit ke dia. Jadi yang 3 hal yang saya merasa merupakan concern dari saya, dan mungkin tidak semua ya, saya tidak bicara mewakili seluruh diaspora. Mungkin diaspora lain punya lebih concern mengenai aborsi lah, atau mengenai isu katanya Biden punya anak korupsi lah atau apa. Bagi saya itu kan bukan merupakan apa yang langsung ketemu kita. Karena kita 90%, kita mungkin 95% mungkin orang Indonesia juga tidak pernah aborsi juga. Jadi tidak terlalu gitu loh. Juga mungkin mau pernikahan gay marriage, I never heard dari kita community ada toh. Jadi tidak merupakan hal yang concern. Yang concern tentu adalah pre-existing condition. Jadi pertanyaan saya, terus juga dengan teks. Mereka takut teksnya naik gitu kan. Jadi pertanyaan pertama saya bilang gini, Kamala, pertama saya kasih tahu bahwa kita diaspora Indonesia memang ada split 50-50 ya. Tidak tahu, mungkin jelasnya berapa angkanya tidak tahu, tapi perasaan saya separuh-separuh gitu. Nah, jadi yang pertama saya punya ini bahwa can we have you promise that there is no tax increase, ya. Jadi saya minta janji dia bahwa tidak ada tax increase untuk at least untuk kita yang kalangan menengah ini. Saya bukan orang kaya besar ya. Saya tahu di atas 400.000 akan ada tax increase, tapi kita kan di bawah $400.000 per tahun, jadi $30.000 per bulan gitu. Terus, my biggest concern is pre-existing condition. What is your plan if Supreme Court will cancel the pre-existing condition? Ya. Jadi saat ini kita ada sedikit ini karena Supreme Court sekarang termasuk dipilihnya Amy, jadi agak tidak balance timbangannya. Mungkin akan lebih banyak konservatif ya. Dan katanya sih mereka akan mau saat ini law of the land adalah Obamacare. Jadi orang yang punya pre-existing condition seperti saya, yang punya diabetes, high blood pressure, kolesterol,
dengan by law by the land saat ini itu tidak bisa dideny maksudnya tidak bisa dideny itunya asuransinya ya. Nah, saya dengar itu mau di revoke ya. Nah, kalau itu revoke kita akan banyak orang yang akan efek ya. Saya tidak tahu di masyarakat kami, tapi saya rasa di masyarakat kami banyak juga yang high kolesterol, ada diabetes gitu. Saya tahu banyak ya. Termasuk pastor saya juga diabetes ya. Jadi kita semua itu adalah pre-existing condition. Hopefully itu tidak akan di-revoke ya. Nah, kalau di-revoke, nah saya mau tanya plan-nya Kamala bagaimana untuk bela kita nih? Kalau dia jadi wakil presiden. Kalau tidak ya tidak bisa lah. Terus, can you elaborate more about path to citizenship? Jadi kebetulan kemarin di debat terakhir antara Trump dengan Biden, Biden ada ngomong bahwa dia sedang mempersiapkan untuk path to citizenship. Jadi saya buka aja, beberapa teman-teman gereja saya di IFCF, saya tidak akan sebut nama, saat ini sekarang tinggal hampir tidak bisa bikin apa-apa karena secara mereka sudah status tinggalnya udah expire. Jadi saat ini mereka ilegal ya, dan itu sangat berat bagi mereka karena mereka tidak bisa keluar. Jadi kalau ada keluarga meninggal mereka tidak boleh pulang gitu loh. Nah mereka tergantung-gantung ini, hanya hidup by day by day. Nah moga-moga ada jalan keluar bagi mereka. Karena teman-teman saya ini dan beberapa orang yang saya tahu di community kami itu mempunyai masalah yang sama. Sebelumnya ditolak, jadi sekarang mereka tunggu day by day. Ya. Saya tidak akan sebutkan nama, tapi at least yang saya tahu sekitar 12 orang ya yang di luar. Yang di gereja lain lagi ya. Nah, saya sangat concern karena dengan kondisi begini, karena mereka orang baik dan mereka bayar tax, bukan kriminal. Ya, dan saya merasa bahwa apakah ada jalan, mungkin mereka ada jalan untuk bisa diputihkan untuk dapat working permit, sehingga mereka bisa kerja secara legal dan akhirnya akan bisa dapat green card dan bisa dapat citizen. Ya, hopefully ini akan diperjuangkan oleh Biden atau Kamala. Juga saya juga mengucap syukur bahwa Presiden Trump sekarang udah recover dari COVID-19 ya. Jadi puji Tuhan, dia dan ibu negaranya, istrinya dan anaknya juga sudah sembuh. Puji Tuhan. It's a good one ya. Jadi kita berharap bahwa mereka dalam election ini semua orang akan bertanding secara fair. Moga-moga tidak ada kecurangan ya. Oke, saya juga udah vote, saya sudah kirim mail saya vote saya dropping di boxnya mail voting di kantor pos di Alhambra. Di library di Alhambra. Terima kasih. Itu sedikit cerita saya mengenai Zoom dengan Kamala Harris.